Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam silaturahmi dari kami Sanggar SS pada para pemirsa, sedulur, sahabat yang senantiasa mengikuti channel Sanggar SS. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan tentang kenapa saya mempelajari tentang pengobatan ini. Iya, Bang, ini kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja ya Bang ya. Saya mewakili dari rekan-rekan yang sering juga bertanya kapan dan sejak kapan Bang Cepi mempelajari hal seperti ini. Nah, sekarang saya di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya, kenapa sih Bang Cepi berminat untuk mempelajari hal seperti ini? Jadi untuk awal pertama saya terjun belajar pengobatan non medis, ya, dalam arti menangani sihir atau dalam kata lain yang terkena kiriman penyakit saya, atau dalam yang udah hal umumnya santet, guna-guna, teluh dan lain-lain. Tapi semua itu tidak luput dari semua atas izin Allah. Jadi saya belajar pengobatan itu dari tahun 2006. Dari tahun 2006 saya belajar pengobatan, dan sejarah saya belajar pengobatan ini itu dari pihak keluarga saya pun terkena sihir ya. Bahkan sampai 14 hari saya itu menjaga tiap malam agar jangan sampai keluar lari dari rumah gitu. Waktu itu mungkin kalau kata kena sihirnya itu sihir apa ya kalau jenisnya itu jadi biar nggak waras lah ya, dan waras itu jadi bicaranya selalu ngaco gitu. Di situ juga sempat memang diruqyah sampai mungkin sekitar hampir 4 orang. Pengobatan itu belum ada buatnya belum ada titik kesembuhan lah. Saya belajar dan saya di hati saya harus bisa. Jadi tadi pertanyaan dari awal itu kenapa Bang Cepi berminat untuk mempelajari hal seperti ini? Nah, itu jadi awalnya dari pihak keluarga saya sendiri itu terkena hal tersebut. Untuk pertanyaan. Oke, jadi bisa dapat kita simpulkan ya, Bang Cepi kenapa sih berminat dalam mempelajari hal seperti ini? Karena Bang Cepi telah mengalami dalam salah satu keluarga seperti kemasukan makhluk-makhluk gaib dengan seperti santet dan yang lain-lainnya, sehingga Bang Cepi berminat untuk mempelajari hal seperti ini, terutama bisa mengobati keluarga. Itu saya tekuni ya. Oke. Pertanyaan kedua nih, sejak kapan sih Bang Cepi belajar seperti ini, dan Bang Cepi mempelajarinya itu lewat guru di daerah mana? Tadi saya belajar itu tahun 2006, dan saya selesai pengobatan ini kurang lebih 8 bulan ya. 8 bulan karena setiap saya mengamalkan itu harus puasa, yaitu di puasa hari lahir. Puasa hari lahir ya kebetulan harinya hari Senin ya, jadi alhamdulillah dapat sunnah juga ya, jadi puasa sunnah sekalian gitu kan, sekalian saya mengamalkan ayat-ayat untuk perlindungan dari sihir. Jadi saya itu waktu itu belajar dari daerah Serang ya, dan alhamdulillah itu pun bertemu nggak jauh dari rumah, cuman hanya beda 2 gang. Dan itu saya belajar pun nggak langsung
dikasih untuk kita belajar, enggak. Eh, kita silaturahmi dulu, silaturahmi dengan guru saya pribadi, bersilaturahmi sampai ibaratnya setiap malam itu saya mampir setelah pulang kerja, saya mampir ke guru saya, mengatakan, lu bisa nggak saya belajar untuk pengobatan ini, karena memang saya juga harus bisa, kan nggak mungkin saya akan manggil siapa yang bisa pengobatan ya kan. Kalau kita bisa sendiri kita bisa tangani, kecuali memang kita nggak bisa tangani ya saling saya minta bantuan dari guru saya ya yang mempelajari pengobatan tentang terkena sihir dan hal-hal gangguan gaib itu. Oke, baik. Itu sudah cukup jelas pertanyaan sejak kapan dan kapan di mana Bang Cepi belajar seperti ini. Dan pertanyaan ketiga nih Bang Cepi, apa saja yang sudah Bang Cepi pelajari sampai saat ini dan selama ini? Yang saya pelajari, pertama saya mempelajari tentang amalan-amalan untuk menguatkan pagar gaib. Jadi apabila kita mengobati terus kita terkena serangan energinya ya, serangan energi, insya Allah kuat ya. Jadi ibaratnya bisa tertahan oleh pagar gaib tersebut. Jadi ya kurang lebih 8 bulan lah saya baru selesai. 8 bulan terus kayak selamatan nasi tumpeng. Terus saya secara teori dipelajari secara teori, terus langsung praktek. Jadi langsung praktek itu gimana ya? Jadi memang secara teori misalkan kita dalam itu pengamalan, dalam teori itu pengamalan dari amalan dapat dari amalan ke amalan lainnya itu bertahap. Nah, sampai tahap 12 itu yang sudah saya upload di YouTube saya pribadi, Sanggar SS. Itu dari kemungkinan kalau misalkan ada yang ingin mempelajari untuk pengobatan medis itu, kalau memang datang langsung itu insya Allah nggak sampai ya pribadi saya, karena memang alhamdulillah saya pun dapat izin bisa untuk mempelajarinya ke seseorang kembali yang ingin belajar pengobatan medis itu, tapi nggak sampai 8 bulan ya kan. Kalau dulu kan saya sampai 8 bulan, kalau ini nggak, kurang lebih 1 bulan 2 minggu udah selesai. Jadi saya berikan tahap demi tahapnya. Oke. Setelah selama ini Bang Cepi belajar nih, yang paling utama dan yang paling pertama Bang Cepi mempraktikkan dan bisa bahwa Bang Cepi ini bisa nih menyembuhkan ini, itu kisahnya seperti apa? Awal pertama Bang Cepi mengobati seseorang ya? Jadi awal pertama ngobati itu tenang kesurupan. Jadi kata guru saya pribadi, kamu tarik dari perutnya gitu, dari perutnya. Ya kan namanya kita pribadi nggak tahu caranya kan, baru hanya pengamalan aja, belum secara praktek. Ini bagaimana nih ya kan, bagaimana saya nariknya. Terus kata guru saya pribadi, baca ayatnya lalu tahan napas lalu tarik di perut. Nah, pada saat saya genggam di perut, di genggaman ini, pada saat saya tarik di perutnya, orang itu langsung sadar. Nah, pas kita pegang seperti ini, kata guru pribadi saya, udah buang, jadi pegang terus. Terus saya buang. Ternyata alhamdulillah saya mempelajari ini masuk ya, bisa saya langsung penanganan. Jadi itu ya. Terus untuk yang tahap-tahap berikutnya
itu masih didampingi guru saya ya, sampai ibaratnya karena memang saya belum paham betul ya kan. Tapi alhamdulillah sekarang saya pelajari terus menerus, saya amalkan, alhamdulillah paham dan dimengerti dan bisa lah ya, insya Allah atas izin Allah. Kalau kita kan pengobatan non medis itu memohon pertolongan kepada Allah agar kita pun yang mengobati diberikan perlindungan, dan yang kita obati pun insya Allah atas izin Allah sembuh. Iya. Karena kayak Bang, kalau misalkan kayak yang pernah saya dengar cerita dari temen nih, kalau kita kadang suka ada orang yang ngobatin kayak gini, kadang suka ada nggak sih yang suka berbalik ke diri Abang sendiri? Ya, dulu karena memang saya mempelajarinya belum terlalu, pagar gaibnya belum full ya untuk pemagarannya. Bahkan saya pun setiap kasih air seaqua ya, aqua yang ukuran tanggung lah ya, tanggung, itu saya sakit kurang lebih seminggu ya. Setiap kena pengobatan saya itu pasti sakit, jadi setiap pengobatan sakit. Dan alhamdulillah saya mempelajari lagi ke saya silaturahmi ke Habib ya, Habib yang di wilayah Garut, Habib Syihab. Saya konsultasi gimana cara agar saya itu ke dalam hal pengobatan ya, dalam pengobatan non medis saya kadang pada saat sudah saya praktek kok bisa saya sakit gitu. Ternyata dikasihlah amalan lagi sama Habib Syihab kan, yang dia Habib Syihab di Garut. Itu saya amalkan selama 41 hari dan 3 hari saya puasa, dan alhamdulillah saya coba kembali dalam hal pengobatan non medis. Nah, alhamdulillah atas izin Allah berbaliknya benturan energi itu aman alhamdulillah. Kecuali kalau saya lagi nggak fit ya, nggak fit atau lagi nggak enak badan, mungkin saya stop dulu seminggu, saya sehat gitu. Oke Bang, jelas. Pertanyaan berikutnya nih, saya mau tanya lagi. Dari selama ini dan sampai saat ini nih, apa aja sih penanganan kasus yang pernah Abang temui dan Abang hadapin? Mungkin kalau dari tahun 2006 saya udah tahu YouTube ya, dan berarti cara upload dan bisa digunakan yang bermanfaat. Berarti untuk pengobatan ini kan misalkan kita secara ini misalkan dengan di media sosial atau apa kita share tentang hal pengobatan non medis. Sekiranya kalau untuk saya pribadi itu kalau untuk pengobatan insya Allah bermanfaat. Dalam pertama yang saya tangani itu dalam tahun 2006, mungkin kalau saya ceritakan lumayan banyak juga gitu kan. Cuman karena memang nggak kita videokan ya kan, baru mungkin di Sanggar SS apa udah ya belum lama lah ya, jadi saya mulai videokan. Itu pun juga saya juga izin dulu sama yang sakit atau sama keluarga pasien untuk dokumen. Bahkan juga ada yang ya Pak silakan tapi minta di blur, bahkan saya ini lagi di blur, atau ya Pak silakan untuk dokumen. Jadi untuk pengobatan dari, kalau saya cerita dari awal itu, yang pertama misalkan seperti orang itu batuk udah lama nggak sembuh kan, pengobatan terus menerus ke dokter tapi nggak sembuh. Waktu itu kalau nggak salah orang itu dalam keadaan hamil. Ternyata dia mencari alternatif untuk pengobatan non medis ya, secara ruqyah ya, karena kita syariat ya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kita bacakan ayat-ayatnya, yaitu bacakan ayat-ayatnya. Ternyata pas saya tekan di tenggorokan itu terdengar sampai suara apa ya, kunti ya, ya hihi atau gitu ya. Serem juga lah kalau misalkan sampai di videokan. Itu alhamdulillah setelah saya tekan, setelah saya keluarkan itu ya memang sakitnya karena hal tersebut ya, mungkin ada hal yang di luar itu, maksudnya kalau orang-orang yang itu kan jangan keluar malam atau dan lain-lain lah, daripada pantangan orang-orang tua dulu. Terus alhamdulillah sembuh batuknya. Terus hal-hal yang lainnya lagi, yang anak sampai 3 malam itu nggak tidur, ternyata dia pernah berenang di suatu tempat dan makhluk gaib tersebut mengajak main sih intinya mah. Cuman kan nggak sampai dia nggak tertidur gitu, sampai dinyatakan sama dokter itu terkena tipes. Cuman pada saat saya dipanggil untuk datang ke rumahnya, saya coba dengan iPad aman ATS yang saya pelajari, ternyata terkena hal-hal gangguan gaib. Dan alhamdulillah itu pun saya tangani kurang lebih 3 hari. Nah, alhamdulillah sembuh. Dan bahkan dalam pihak keluarganya itu juga memang ada yang bisa juga gitu, ada yang bisa ya, sampai dia ibaratnya konsultasi saya di baru di kampung ya, di pengobatan setiap dalam pengobatan sihir juga atau pengobatan terkesurupan atau kesambat, itu dia menangani juga dari pihak tersebut, dari kakeknya ya, dari kakeknya itu bicara dengan saya, Kang, punten punten biasa ngobrol tuh share ya kan, sharing ya. Nah, pengobatan kok kalau misalkan saya di kampung, siapapun yang berobat itu kadang saya kasih air pun sembuh. Kalau dalam pas saya ini yang saya obati yang masih keluarga itu masih nggak bisa ya. Nah, saya bilang begini Pak, saya bilang kalau memang itu mungkin makhluk gaibnya satu, insya Allah dengan air segelas pun, dengan dibaca-bacakan ayat itu keluar. Tapi kalau makhluk gaibnya banyak, lebih dari satu, maka kita melalui teknik, yaitu teknik yang kita pakai hanya bagaimana kalau misalkan ketemu kita yang susah atau itu, atau nggak mau sama sekali keluar, itu saya pun sudah saya praktekkan, alhamdulillah tertangani. Itu juga udah saya upload di YouTube secara SS, cara mengobati kalau terkena makhluk gaib yang susah untuk sulit keluar, terutama kalau kita dalam penanganannya terkenanya oleh jin muslim ya. Jadi nanti jin muslim kan kadang kalau kita baca ayat kursi dia lebih dulu, misalnya Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, dia langsung lebih paham ya bangsa jin muslimnya. Langsung pada saat kita baca Allahu la ilaha hayyul qayyum dilanjutkan gitu, la takhulu sinatu wal nahmufis, sebenarnya lebih cepat bang jin muslim tersebut gitu kan bisa masuk. Ternyata setelah, karena memang pengalaman juga yang saya dapatkan, caranya bagaimana dalam hal ketemu yang sulit, terutama kalau misalnya kemasukannya jin muslim, itu melalui komunikasi ya, kadang melalui komunikasi batin. Jadi kenapa kesalahannya itu dalam hal apa kok bisa jin muslim itu bisa masuk ke badan tersebut. Situ juga sudah saya upload juga
banyak lah kalau saya upload dari tahun 2006 mungkin udah beberapa video, cuman kan di YouTube Sanggar SS saya baru satu apa dua ada video waktu itu kalau nggak salah. Saya upload itu tentang pemasukan diganggu oleh makhluk gaib ular ya, berbentuk ular gitu. Itu juga alhamdulillah tertangani. Itu yang pengalaman saya banyak sih kalau saya ceritakan. Main juga bahkan saya pun ada yang juga yang mencoba, ini orang ini bener nggak sih bisa ngobatin gitu kan, bisa ngobatin. Saya dipanggil gitu. Jadi pas pulang kerja jam 10 saya pulang, shift sore jam 10, saya dipanggil orang tersebut, tapi saya kok perasaan saya nggak enak gitu ya. Dan berarti nggak ini orang minta ngobatin tapi kok kayak semacam mencoba ini kan orang. Kalau menurut saya sih kalau namanya pengobatan non medis ya, kalau memang kita bermanfaat membantu sesama ya nggak usah lah ribetnya kita. Oh ini coba ini orang ini bener bisa nggak, kayak mencoba keahlian orang gitu. Mencoba kita gitu. Waktu itu kalau nggak salah dia kesurupan makhluk gaibnya bisu ya, nggak mau ngomong sama sekali gitu. Dan alhamdulillah ya atas izin Allah tertangani juga gitu. Bahkan sampai sahabat ini orang tersebut itu ya merasa nggak enak gitu kalau ketemu sama saya gitu kan. Jadi malu sendiri malu sendiri gitu kan. kata orang gini kan ya masa kita namanya pengobatan non medis ini masa kita harus bilang ini saya bisa nanginin pengobatan bisa ini, enggak lah gitu. Dan juga kan perlu ada omongan juga dari orang yang ingin diobati gitu kan. Ya insya Allah kalau memang itu mampu ya, saya pribadi yang memang nggak bisa apa-apa ya, semua juga memang saya minta potongan pada Allah sesuai kemampuan saya ya saya bantu gitu. Jadi masih banyak mungkin kalau udah saya upload di video di Sanggar SS saya tentang hal pengobatan non medis, pasti udah banyak videonya. Oke. Jadi selama ini abang mempelajari hal pengobatan seperti ini dengan gigih dan giatnya abang mempelajari seperti ini karena dari salah satu keluarga abang pernah terjadi hal seperti ini, dan sampai saat ini yang alhamdulillah abang udah banyak membantu dan menolong orang yang pernah kemasukan hal-hal gaib seperti santet dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah sudah banyak yang abang tangani. Dan ini ada cerita satu buah yang sangat ya kan memang dia kesurupannya nggak kesurupan ya, berbohong gitu kan. Jadi emang saya dipanggil, katanya si istrinya itu masukan, dan memang saya ada ciri-cirinya waktu itu. Ciri-cirinya ada di YouTube Sanggar SS juga tentang tanda-tanda di tubuh itu mana yang harus kita pegang, mengetahui orang ini kesurupan atau enggak, itu ada di YouTube saya juga. Dan ternyata pada saat saya dipanggil memang nggak ada energi gimana ya. Pada saat saya datang biasa-biasa aja gitu. Dan saya pegang dari tanda di tubuh bagian muka itu memang nggak ada gejala kesurupan gitu. Akhirnya si suaminya itu saya panggil ya kan, ini istri kamu nggak kemasukan hanya karena stres gimana? Karena ya mungkin pulang kerja ya, karena memang dari suaminya hobi mancing gitu, hobi mancing. Jadi pulang kerja mancing lah ya kan, mancing sampai kerja mancing ya mungkin yang di rumah cuek aja gitu ya, kurang perhatian ya. Jadi sampai sekarang pun kadang ya mungkin sekarang udah pindah lah ya orangnya.
Walaupun kadang waktu ketemu sama saya mungkin pihak dari ya mungkin istrinya kalau ketemu saya malu gitu kan. Ya kalau saya sih biasa-biasa aja lah. Ya, cuman kita harus tahu juga tanda-tanda antara orang itu kesurupan atau tidak. Gitu. Jadi hal saya yang aneh gitu. Jadi bisa pura-pura masukkan. Jadi bisa kelihatan ya antara kesurupan atau tidaknya tuh bisa kelihatan, karena sekarang tuh kadang orang nyari sensasi dengan cara kesurupan yang bikin orang menggumah-gumah ramai padahal dia tuh tidak kesurupan. Iya, bahkan sampai masa kesurupan minta jas. Nah itu dia. Kesurupan minta hal aneh gitu kan. Nggak, mungkin nggak masuk akal gitu. Yang biasanya kan kalau orang kesurupan tuh biasanya kopi pahit, teh pahit, atau hal-hal lainnya yang aneh-aneh lah. Ada, ya ini mah minta jas buat apa kan gitu. Emang mau dipakai. Aduh, cukup aneh juga sih ya kalau kayak gitu tuh, masalah kayak gitu tuh. Oke bang, nih pertanyaan terakhir nih. Tips apa saja sih agar kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan gaib? Tip yang pertama, senantiasa kita selalu mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Manapun berada kita zikir, ya kan? Kita zikir. Yang keduanya, amalkan ayat-ayat perlindungan ya yang sudah saya upload di YouTube ya, Sanggar SS. Yang paling juga setiap tidur itu harus kita membaca doa ya, ya kan, terutama kita setelah membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, 1 kali, dan ayat kursi 1 kali. Mohon perlindungan, karena memang biasanya serangan sihir itu biasanya sepertiga malam juga ya. Jadi antara mau masuk ke subuh ya kan, sihir tersebut itu masuk dan menyerang. Intinya kita juga mengamalkan ayat perlindungan secara istiqomah. Kita dari amal-amal yang pernah kita kasih untuk ayat perlindungan itu juga ada di YouTube Sanggar SS juga untuk ayat perlindungan gitu kan. Pada maghrib diamalkan, pada maghrib atau pada subuh diamalkan. Sebelum tidur kita membaca doa. Secara istiqomah harus kita amalkan kan, karena memang hal-hal tersebut termasuk sihir itu memang kita dari orang-orang mungkin yang apa ya, kalau kata kita mah mungkin sakit hati atau dengan lainnya, atau mungkin karena syirik atau banyak lah gitu kan, seperti orang bisa jadikan sakit ya kan, jadikan lumpuh, terus matanya nggak bisa melihat, bahkan yang waktu saya temukan itu sampai bisa memvonis itu kena ginjal, jadi harus dicuci darah besok. Cuman alhamdulillah suaminya pun berikhtiar menanyakan ini kena sakit apa sih sebenarnya kan gitu. Cuman alhamdulillah ternyata itu bukan penyakit ginjal, ternyata muka di hasil positif lab itu terkena ginjal, ternyata enggak gitu. Alhamdulillah itu saya bilang keluar dari itu saya tangani. Alhamdulillah itu waktu itu saya menangani hal tersebut itu kurang lebih 1 bulan saya tangani. Alhamdulillah atas izin Allah sembuh, dan saya berikan amalan-amalan untuk perlindungannya. Itu kuncinya kita istiqomah mengamalkan perlindungan, baca sebelum tidur, terus kita juga selalu zikir mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Itu tip dari saya. Ya intinya dua perlindungan banyak lah ya, tapi kita secara istiqomah kita makan dari permulaan pada maghrib, permulaannya malam, subuh, pagi, selalu mohon perlindungan dimanapun kita berada. Itu tip dari saya. Oke, baik, makasih banget nih bang udah
menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang banyak banget bertanya. Nah, jadi buat rekan-rekan nih yang ingin menjaga perlindungan dan supaya tidak kita terhindar-hindar dari gangguan gaib ini, bisa langsung komunikasi langsung ya Bang ya. Nah, jadi Bisa langsung ketemu. bisa. Jadi Sanggar SS ini di situ juga dicantumkan nomor WA saya pribadi. Jadi kami juga membuka pelatihan untuk pengobatan non medis. Nah, jadi setelah dipelajari pengobatan non medis ini, ya nanti ikut praktek sama saya gitu kan, ikut praktek caranya seperti apa. Nanti ya insya Allah saya ajarkan cara penanganannya seperti apa. Biasanya juga berdasarkan pengalaman gitu kan. Terus juga ayat-ayat yang amalan ayat-ayat juga kita pakai ya untuk doa-doa perlindungan juga, untuk pengobatan juga itu kita pakai. Nanti kita kasih tahu, kita pelajari kan. Kalau misalkan mau mempelajari pengobatan dan medis ya silahkan, situ ada WA saya ya kan, dicantumkan di deskripsi. Itu kami silakan silaturahmi ke tempat lokasi kami di lokasi saya. Nanti saya di WhatsApp aja deh ya, itu kan udah ada di WhatsApp. Nanti tanyakan silakan, karena memang kita juga di samping kita pengobatan, kita juga kerja ya, masih kerja. Jadi kalau ada yang belajar pengobatan medis ya kabari terlebih dahulu, itu aja. Oke, baik. Makasih Bang udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sudah memberikan informasi-informasi pengalaman-pengalaman Abang yang selama ini dan sampai saat ini Abang dalam mempelajari pengobatan ini. Ya, Terima kasih. Ya, intinya semoga bermanfaat. Semoga kita selalu dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam naungannya. Sebelumnya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, alhamdulillah terjawab. Saya pribadi Cepi Bustomi dari Sanggar SS. Yang saya sampaikan, yang saya sudah utarakan, itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.